Shalom, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang kedengeran nih. Bisa diulang kembali. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sepertinya aku nih Aina, pasti aku senang sekali karena ini adalah ibadah kita pertama di tahun 2022. Adik-adik gimana di rumah? Senang semuanya? Pasti senang dong Kak Yesi. Kalau kita senang semuanya saat ini, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala anugerah dan kebaikan-Mu hingga kami dapat melakukan ibadah kami perdana pada tahun 2022 ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, Engkau selamat. Amin. Kak Yesi, Nah, kita harus undang adik-adik untuk berdiri karena pujian kita sungguh bersuka cita. baiklah, adik-adik semua, kita berdiri, kita angkat lagu pujian kita Senin Selasa. Ya, Senin sampai Minggu kita harus tetap memuji Tuhan. Senin
marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Pamujian nami bait ture, buhay maruhan nami be, patinggil pinggol nami i, laho tumangihon hatam. Amin. Martangiang mahita, asi maruham ale de bata midaau pardosaon. Amin. Sikak nipatik dia kita anak sekolah minggu pada minggu ini. Ima patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu audo Jehovah de batam ninna de batatta dang jadi marakup ahu bahenomu de batam. Dia do lapatan i odo ikon ubir ruhata jala humolong jala upos mida de bata asa mida nasana adong rak mangidogo mahita tu adupan ni de bata lahu mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Baiklah adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita buka buku Ende kembali dari buku Ende nomor 22. Tato potima dosata nagudangi tu adupan di bata martangiang mahita. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Amin. Epistel ayat hafalan untuk anak sekolah minggu bulan Februari yaitu Injil Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna bongot sogot tuhara jaun banuagi jangi holanaka na mangulahon lomni rohani damang na di banuagi jangi do martua ma na tumangihon hatani di bata jalan na piopsa. Amin.
Tahatidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon idongan sa haporsiaw di portibion rap mahita madok. Au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhumon ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanuatoru dong ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia dohot hasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan mengucapkan janji persembahan kita dalam dua bahasa. Pertama bahasa Indonesia, dan kedua bahasa Arab. Apa? Kuberikan persembahanku ini dan aku tidak berguna. Bahasa Bataknya, Bukayong Penyapon dan Margabus Awisi. Sambil bernyanyi, kita buka buku ED kita nomor 550. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang baik yang berikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini, mengizinkan kami kembali melakukan ibadah kami di rumah. Biarlah firman-Mu kami dengar dan kami mengerti melalui Roh Kudus-Mu dan kami bisa mempercayainya, merenungkan dan melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika di 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sudah? Lihat Alkitab di rumah ya, Dik. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus dari beberapa surat Rasul Paulus. Ini adalah salah satunya, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hanya satu ayat saja. Kalau adik-adik mau, kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 15. 2, 3 ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita ulangi ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, karena jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dia bangun
Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dia khotbahi. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dia berikan pengajaran firman Tuhan agar mereka mengerti tentang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan jemaat Tesalonika adalah punya iman yang luar biasa, pengharapan dan kasih yang luar biasa. Dan Rasul Paulus memuji jemaat ini dan sekaligus memberikan nasihat kepada jemaat ini agar jemaat ini saling memperhatikan satu dengan yang lain. Perhatikanlah, kata Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Karena memang kebiasaan manusia biasa yang tidak percaya kepada Kristus adalah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi Rasul Paulus meminta, menasihati jemaat yang ada di Tesalonika dan kita juga, adik-adik juga, semua orang Kristen juga pada saat ini, supaya jangan ada dari antara kita yang membalas jahat dengan jahat. Jadi dikatakan di sini, jangan ada orang, jangan kita satu orang pun membalas jahat dengan jahat. Di sini dikatakan, tetapi usahakanlah. Bukan hal yang ditunggu, tetapi diusahakan, dikerjakan, dilakukan senantiasa selalu yang baik. Dikatakan di sini terhadap kamu masing-masing, sesama orang Kristen, satu keluarga, dan terhadap semua orang. Jadi bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi bukan hanya kepada keluarga saja, melakukan yang baik, mengusahakan yang baik, tidak membalas, tetapi dikatakan di sini terhadap semua orang. Jadi jika adik-adik berjalan ada 2 orang atau 3 orang dan 1 orang mendorongmu sampai jatuh dan kau terluka, apa yang kau lakukan? Apakah kau akan balik mendorong dia jatuh dan terluka, atau kau tidak mau mendorong dia? Karena jika 1 orang lagi ada temanmu yang kau minta sesuatu dari dia dan tidak mau memberi, apakah suatu saat ketika dia meminta daripadamu kau mau memberi? Atau kau berkata, dulu kan kau tidak mau memberi sama aku. Seperti itu. Apa yang akan kau lakukan? Atau kau berdoa kepada Tuhan agar kau diberikan kesabaran dan kebaikan hati dan kemurahan hati agar kau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Inang punya cerita Alkitab yang luar biasa tentang satu tokoh Alkitab yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan dia punya kesempatan untuk balas dendam, tapi dia tidak mau melakukannya. Ada satu anak laki-laki di Alkitab, kesayangan bapaknya, yang akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya dia dibuang dan dia dijual kepada orang lain. Dan suatu waktu orang ini masuk ke rumah seseorang petinggi dan difitnah dan dimasukkan ke penjara. Di penjara dia bisa menafsirkan mimpi seorang raja dan dia menjadi orang nomor 2 di kota ternama. Dan pada saat kelaparan dirasakan oleh saudara-saudaranya datang kepada dia dan dia memberi mereka makan. Dia tidak balas dendam, bahkan dia memberi tempat pada mereka dan dia memberi mereka makan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meniru laki-laki yang dikasihi bapaknya tersebut karena dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada waktu bagi dia untuk balas dendam. Pernah nggak kalian lihat di TV ada orang yang membunuh karena dia dendam? Dia membalas orang lain. Caci maki dibalas caci maki dan segalanya dibalas dengan kejahatan. Tetapi orang yang satu ini yang Inang tadi belum sebut namanya itu adalah orang yang sangat kita tiru karena karakternya adalah karakter Tuhan, karakter kasih dan pengampunan, sehingga dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi dia membalas yang jahat dengan yang baik. Bayangkan dia dibuang dan dikatakan diceritakan sudah mati dan akhirnya dijual dan akhirnya menjadi orang ternama dan orang kaya, tapi akhirnya dia memberi makan kepada orang yang menjual dia dan membuang dia, kepada orang yang menyakiti dia dan memfitnah dia. Itulah yang dilakukan oleh seorang Yusuf, anak dari Yakub di Alkitab. Kita harus meniru dia karena kita tahu
bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas kebaikan dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi mengasihi musuh berarti tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hatimu, siapa tahu di rumahmu ada yang menyakiti hatimu atau yang berkata kasar padamu, jangan kau balas dengan berkata kasar atau menyakiti dia, tetapi kau harus berkata lembut dan kau memberikan apa yang perlu bagi dia. Firman Tuhan juga mencatat, kau harus memberi makan musuhmu yang lapar dan memberi musuhmu yang haus itu minum. Artinya adalah kau harus memberi kepada orang yang mungkin engkau benci atau orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi bisa kau lakukan? Bisa kita lakukan itu, Dik? Melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Mungkin kau punya seseorang yang menyakitimu, atau mungkin seseorang tidak membuat perbuatan yang baik padamu atau menjahatimu. Apakah kau bisa melakukannya? Tapi Yesus melakukannya untuk kita karena kita adalah orang berdosa, tapi Dia mengampuni kita dan melupakan segala kesalahan kita. Jadi jika Tuhan mampu berbuat baik kepada kita, meskipun kita adalah orang-orang berdosa, maka kita disuruh untuk melakukan kebaikan kepada orang lain yang sama-sama berdosa dengan kita. Jadi harusnya kita meniru Kristus karena kita adalah anak-anak Kristus. Adik-adik yang baik di rumah, tetaplah percaya bahwa Allah adil dan Dia akan membalas orang sesuai dengan perbuatannya, akan membayar orang sesuai dengan perbuatannya. Apakah itu baik? Apakah itu jahat? Jadi pilihlah. Apakah engkau akan melakukan kebaikan selalu di rumahmu atau dimanapun kau berada dan kau diberkati Tuhan, atau melakukan kejahatan dan kau akan dapat hukuman dan ganjaran dari Tuhan. Karena Alkitab tidak mungkin berdusta, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi adik-adik yang manis, lakukan kebaikan dan tunggulah pemberian dari sorga. Berkat yang terjadi padamu ketika kau berbuat kebaikan kepada orang-orang di rumahmu. Mulai dari mana, Dik? Saudaramu seperti Yusuf. Sama siapa lagi, Dik? Bapak, mama. Karena Yusuf berkata, mana bapak? Masih hidup bapak kita, katanya. Dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya, tapi bukan hanya kepada orang tuanya, juga kepada orang-orang yang ada di Mesir. Karena itu Yesus berkata, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain karena kita juga sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami, karena kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami berbuat yang baik senantiasa dalam hidup kami, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kami saling mengusahakan kebaikan dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengampuni segala dosa kami. Berkati didik kami yang di rumah, berkati orang tua kami di rumah, dimanapun berada, berkati gereja Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita buka buku ED kita dari buku ED nomor 585, Somba Maju. Oh
Tatanyakon mapeliata. Ali Tuhan de bata amanami na di banua gijang, mau liate ma di pasahat rohanami tuho, ala doho dak dan dicakon ho tuha rajonmu. Di son hu papung hami pilihan nami, sai jalo mai bain hasangapon di kuarmu. Amin. Rak madok mahita tangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang, sai pinarabadia maguarmu, sai roh maharajaonmu, sesaat malamoni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadaron hangguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodon puna harajaon, do tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jale pasarhon ma damena tutod ditabi. Amin.